Wajah bitalamidana wa manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya mulut yang kemarin-kemarin sudah. Sekarang wasyatamu, wasyatamu dan bahasa Jawanya tuh misui. Bahasa sini apa ya Kang Pur ya? Memaki atau mencarut apa? Guys, pokok bangsa itu. Wahwa adapun yang disebut syatam di sini itu wasful ghairi, mensifati orang lain. Ibaratnya tuh nyebut orang lain bima dengan sesuatu hal fihi yang itu di dalam hal yang disebut naksun adapun ada kekurangan. Nah, itu. Wasdadaroin dan juga bertambahnya sesuatu apa itu namanya? Temuan atau istilahnya tuh ditambah-tambahin gitu loh. Nah, gitu. Umpama kita macam ini kan nyebut Pak Agus. Pak Agus jenggotnya umpama kan. Lah maksudnya tuh menghina. Nah, Pak Makin umpama kan jenggotnya putih dikit pula umpama kan. Nah, itu namanya syatam. Cuman yang dimaksud di sini itu ngata jelek. Maksudnya tuh ngata jelek. Kayak kambing lah umpama. Nah, teman jangan ditiru, ini nyontokan loh Pak Agus. Kakek, wah Pak Muin itu gara-gara. Padahal aku tuh paling nirukan Pak Tamrin biasanya kan. Itu kakek dikiranya saya pula. Maksudnya contohnya itu begitu. Nah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahasa sini apa Kang? Nduk lho. Aduh nduknya lho, cok apa nduk kula. Nah itu rombongan tuh kan. Nah itulah. Saya udah begitu hafal tadi. Pak Mukhlis itu ya hafal. Ya contoh begitu, ya kan. Nah, kalau yang hafal tuh biasa gitu. Ya situ contohnya tuh begitu. Itu namanya wasatamu. Ngato macam itu sama kanti kita, ya kan. Gara-gara entah ditinggal, ya kan. Sudah janjian Pak Guru Tamrin umpama kan diam-diam wae sama Pak Mukhlis umpama kan kita nak ke sana tempat apa kemarin Pak Perang umpama ya kan lah rupanya tuh apa ditinggal sama Pak Mukhlisnya duluan. Nah itu tadi yang disebut apa itu tadi atau pret-pret apa itu pokoknya bangsa itulah ya. Nah, pokok kata-kata yang itu tidak baik itu ya kalau bisa dihindari itu termasuk istilahnya itu maksiat daripada mulut. Wasabu dan juga misui. Misui itu apa ya? Menghina tapi untuk orang lain. Nah, jadi di sini dicontohkan qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal'unun itu dilaknati siapa man. Mal'unun adapun dilaknati siapa man seseorang. Sabba yang misui walidaihi, maksudnya nyebut jelek. Sabun itu nyebut jelek. Wa fi riwayatin dan itu di dalam riwayat. Maksudnya begini. Pak Janis jengkel umpama dengan orang tuanya, ya kan? Saudaranya semuanya dikasih warisan atau dikasih hibah tanah tak apa, Pak Janis tidak dikasih sendiri. Misuh-misuh sama orang tuanya. Itu kata-kata apa bahasanya ya bahasa kerennya kampret apa-apa lah itu loh. Wah kampret tenan orang tua lah nak mati. Nah umpama kok malah aku ndak dibagi harta sebanyak tuh lah umpama dia bisa dewek malah untuk berbini lagi padahal aku ya pengen umpama contohnya kan. Lah itu contohnya maksudnya Pak Janis. Nah, bahasanya Pak Janis kembangin sendiri, saya itu udah hafal masalahnya, makanya saya nyontohkan cuman begitu.
Yang paham itu kan ya Pak RT, nanya itulah. Nah, biasanya kan di jalan tuh kan itu sambil teriak-teriak tuh ngatur jalan. Bukan Pak RT-nya, maksudnya kawan-kawannya maksudnya. Pak RT ya. Diatur dan nak ngomong kan, tahap apa ya yang disebut itu. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam suatu riwayat, min akbaril kabairi, itu termasuk paling besar-besarnya dosa besar, ayyusabba, itu ayyusabba. Adapun ayyusabba jika misui atau nyebut jelek siapa arrojulu seorang laki-laki, walidayhi kepada kedua orang tuanya. Sekecewa apapun kita, ya kan? Jangan sampai kita itu sampai berani kepada orang tua. Dosa besar, termasuk besar-besarnya dosa. Itu jangan sekali-kali lah. Ya. Nah, kalau dosa-dosa lainnya itu masih mending. Nah, pokok dosa sesama makhluk yang paling besar itu dosa kita, andaikan ibaratnya itu melawan kepada orang tua. Jadi ingat-ingat betul-betul. Ya karena apa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Selagi beliau masih hidup itulah kita bakti nian-nian, ya kan? Nah, kita perhatiin nian-nian, kita urus nian-nian. Jangan kaget nyolah, sakit lah parah, ya kan? Meninggal, ya kan? Berdrama pula, cacat nangis, nah itu ya kan, apalagi yang perempuan itu, ya kan, masih hidup itulah ditaati yang betul-betul, dilayani yang betul-betul. Di riwayat lain tuh ada dikatakan birru abaakum tabirru abna hukum. Jadi kalau kok kepengen besok anak kita tuh baik dengan kita, rumusnya cuma satu. Berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita, nah, gitu. Ya pokoknya walaupun umpama ya kan kadang bapaknya tuh dai, entah ustadz, entah khotib, entah apa, tapi anaknya melawan dengan dia, ndak nurut. Lah itu berarti salah satunya, tidak semuanya loh Pak, ya. Kaki dikira semuanya, tidak semuanya. Lah itu salah satunya, ibaratnya anak itu kok nanti tidak berbakti dengan kita orang tua, itu karena dosa kita atau salah kita kepada orang tua kita dahulu itu. Makanya flashback dengan gawe kita yang dulu, kita bagaimana dengan orang tua kita, ya kan? Nah kita dulu dengan orang tua kita, kalau diperintah ibaratnya nanti ya, nah, diperintah orang tua umpama kan, nah sana nak belikan rokok, kaget lah Pak, nak kebirak dulu, nah, umpama ya kan, padahal udah ngapo-ngapo Pak main HP, nah, itu enggak usah. Walal mu'allif rahimahullah, bahwa rumusnya begitu, salah satunya itu ibaratnya kalau kok kita ingin besok anak-anak kita tuh nurut dengan kita, yo kita buat sekarang itu kita nurut dengan orang tua kita. Biru abakum tabiru abna akum, berbuatlah baik kalian semua dengan kedua orang tua kalian, maka anak-anakmu nanti ya akan baik kepada kalian. Bahkan di sini termasuk besar-besarnya dosa yang besar, yaitu apabila seseorang anak itu melawan dengan orang tua. Dan di sini ada lagi berhubungan dengan syatama wasabba ini, yaitu berhubungan dengan kita itu mengumpat atau mengatau buruk orang tuanya kawan kita. Di sini dalam hadisnya, qalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, masa adat sih ya Rasul, kaifa yusabur rajulu walidayhi, bagaimana kok bisa ya Nabi, anak macam apa itu kok bisa ibaratnya itu misui atau ngato jelek kepada orang tuanya. Yusabu rajuli, yusabu ngato jelek siapa arrojulu laki-laki walidahi kepada kedua orang tuanya. Gimana sih ya Nabi, masa ada orang itu ibaratnya itu sampai bisa jengkel kepada orang tuanya atau ngata jelek
ngata-ngatai jelek kepada orang tuanya. Salah satunya ini tidak langsung, artinya qala bersabda siapa baginda Nabi, ya subuh mengatakan jelek siapa laki-laki, aban kepada seorang bapak, abarojuli kepada bapaknya laki-laki lain. Fayusabu maka lalu menghina atau mengejek atau mengata buruk siapa akhoru, orang lain, abahu kepada bapaknya laki-laki tadi. Hakahu menghikayatkanhu kepada hadis siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi contohnya begini, ejek-ejekan lah ya kan sering itu Pak Jani sama Pak Mukhlis ejek-ejekan ya kan, mungkin saking jengkelnya akhirnya nyebut orang tuanya, bapakmu tuh kampret, bapakku kampret juga, akhirnya sama-sama ngampretnya bapak-bapaknya sendiri. Sebenarnya dia nak ngato bapaknya orang lain, cuman orang lain tadi balas ngejelekkan bapak kita. Nah itu maksudnya Nabi hadis ini tuh begitu. Lu sama dengan kita tuh menghina agama lain atau jelekin agama lain, itu nanti yang kena ya Allah. Nah, Tuhannya orang lain kita kencingi, ya akhirnya ya kita Tuhan kita Allah kena sasaran juga gara-gara perbuatan kita. Allah ya dimaki-maki juga sama orang lain. Wasatamu termasuk memaki ya. Nah, bahasa tepatnya tuh memaki lah. Wasatamu wasabu tuh memaki orang lain. Bagaimana ya Nabi seorang laki-laki kok bisa memaki orang tuanya sendiri? Yaitu karena dia memaki orang tuanya orang lain, sehingga orang tersebut membalas kepada kita, sehingga jadinya kita sama dengan memaki orang tua kita. Dengan sendirinya bisa digarisbawahi bahwa kita tidak boleh memaki siapapun. Nah itu begitu ya. Nah, karena itu tadi baik dalam urusan agama maupun urusan biasa. Ya tadi kita memaki anaknya orang lain atau orang lain kita memaki orang lain, akhirnya ya orang lain memaki kita. Nah, kita memaki orang tuanya orang lain, ya orang itu nanti memaki orang tua kita. Ya sama persis berarti kita memaki orang tua kita. Begitu loh gambarannya itu ya. Lah nanti pengembangan dari itu nanti dilebarkan sendiri yang ustadz-ustadz yang dai-dai itu begitu caranya. Faraon ada suatu cabang pengetahuan kola. Sudah berkata siapa Syekhul Islam, maksud Syekhul Islam di sini yang dimaksud itu Imam Al-Ghazali ya. Idza sabba ketika memaki siapa saksun seseorang, saksun kepada orang lain, akhorin yang lain, akhoro yang lain, falil akhoru maka itu bagi orang yang lain ayu sabahu jika memaki juga siapa orang lain tadi biqadrima dengan kira-kiranya sesuatu sabah yang dia itu memaki fil ada baik di dalam hitungannya. Maksudnya begini, upama Pak Mukhlis kok dimaki sama Pak Lupi, kampret kau Mukhlis, umpama kayak dikira apa, ini contoh ya. Lah itu menurut Imam Al-Ghazali menurut Imam Al-Ghazali itu Pak Mukhlis boleh balas, tapi ya sebatas itu, sekali ya balasnya sekali, tidak boleh lebih. Lah itu maksud Imam Ghazali itu begitu. Lebih itu yang tidak boleh Bang Edi ya. Andai kan tidak balas Pak, itu lebih baik ya. Ini andai kan, lo namanya kita kan maklum lah ya kan, apalagi darah muda galuh ya kan itu. Jangan balik dua ya Bang Edi ya. Sih kok ya kan maki sekali ya kita balas sekali itu masih boleh kalau menurut Imam Al-Ghazali itu. Apalagi darah-darah muda macam Pak Guru Tamrin itu kan, untung Pak Tamrin tuh dia tuh agak lembut lah hatinya ya kan itu. Ya kalau ketemu darah muda yang lain macam Pak RT ya kan, boleh Pak RT ya. Jadi andai kan kok Pak RT dimaki-maki sopir tuh, kampret kau juga. Wow. Cuma di batas itu Pak RT, tidak boleh lebih ya. Menurut Imam Ghazali begitu. Nah itu ya. Kampret juga kau. Nah, sebatas itu dia ngatain kampret ya kampret, kita balasnya kampret juga. Nah dia katanya Pak Mulis apa tadi Pak? Nduk tadi loh. Balasnya ya itu juga gitu. Nggak boleh, maksudnya lebih parah dari itu tidak boleh. Andekan kok ndak tahan nian pengen membalas kampret ya kampret juga. Kok mau anjing Pak? Ya terserah lah anjing juga serah ya kan. Wes pokoknya
harus sepadan, tidak boleh lebih. Nah, itu ya. Wala yajuzu dan tidak diperbolehkan apa sabu abihi memaki bapaknya, wala ummihi dan juga tidak boleh memaki ibunya. Mau diajak maki-makian ya kan, kalah omong akhirnya apa? Yang kena bapaknya. Nah, contoh Pak Mukhlis sama Pak Rupi tadi ya kan, kampret oh Pak Rupi. Nah, Pak Rupi balas juga, kampret juga kalau Pak Mukhlis umpama kan. Pak Mukhlis masih nggak terima, wah bapakmu juga kampret. Lah itu nggak boleh maksudnya. Ya kan, naik status seperti itu nggak boleh. Ya sudah kampret-kampretan berdua serahlah. Jangan sampai bawa orang tua maksudnya tuh begitu loh. Ya. Serahlah nak kampret-kampretan tapi jangan sampai bawa orang tua itu sama dengan kita ngampret-ngampretkan orang tua kita. Maksud Imam Ghazali itu begitu. Ya, jadi idza sabasah susahson akhor falil akhori ayusabahu biqadri masabbaha fil adat. Jadi andekan kok Pak Lupi dimaki orang lain, ya kan? Itu menurut Imam Al-Ghazali boleh. Karena manusia, Pak. Jengkel juga bagus, ya kan? Pak Agus lagi buat motor, ya kan? Nak lewat payanian gara-gara macet batu bara, ya kan? Nah, itu Pak Agus umpama kok dikampretin sama sopir tuh, nah, kampret juga kau. Nah, itu boleh. Tapi saking jengkelnya satu-satu lah Pak Topik ya. Ya, sama dengan Pak Topik umpama kan. Nah, itu kan minta apa tuh? Restribusi kan. Ini restribusi Pak. Wah, enggak mau kampret ke Pak Topik umpama ya kan. Ya boleh balas cuma sebatas kampret itu tadi. Ya. Jangan sampai bawa-bawa yang lain. Kalau sampai bawa orang tua itu tidak boleh. Nah, itu ya. Nggak usah. Maksudnya omongan ini kan masalah maksiatnya mulut. Maksudnya jangan sampai lebih dari itu. Ya. Umpama sabar Pak itu lebih baik. Jangan diniati loh Pak Janis ya. Nanti nggak telap macam biasanya ya. Dicoba niat sama Allah akhirnya nggak telap ya kan itu. Aku nak niat sabar. Nah, akhirnya dicoba niat. Akhirnya nggak telap nak sabar. Qolal mu'alif rahimahullah akhirnya nak petinju. Nah, kalau bukan bahasa sabar itu. Maksudnya sifat sabar yang sifat bukan namanya bahasa sabar. Jangan dikira loh kadang walaupun orangnya namanya sabar ya enggak sabar juga kok. Dikata orang yang masih degek-degek kok gitu. Nah, bukan begitu. Maksudnya sabar sifat bukan nama, ya kan? Apa namanya mukhlis kadang ya enggak mukhlis juga. Nah, gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitarain amin ya rabbal sama. Biasanya namanya walaupun namanya Ismati ya kadang bengkok juga. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, itu maksudnya intinya begitu ya. Jadi andekan kok Pak Lupi tidak tahan dimaki orang ya, itu boleh membalas tetapi sebatas apa yang diucapkan orang tadi, tidak boleh lebih Pak RT ya. Kakek sudah Pak RT lebih balik bawa parang pula, tambah tidak boleh ya. Walaupun itu berdosa apanya yang diucapkannya. Walaupun Pak, cuman itu sekedar boleh tadi loh ya. Kakek setelah ngaji ini, wah enak nih ngaji semalam. Dapat dalil bahwasanya kalau kita dimaki orang boleh bales, ya kan? Sekedar boleh, andaikan kita tidak tahan, kita namanya manusia. Tapi sebatas itu tidak boleh lebih. Dikata kampret kau, ya kampret juga kau. Sebatas itu tok. Umpama apa lagi tuh? Anjing kau anjing juga. Sebatas itu Pak, ya kan? Babi kau, ya kau babi juga. Sebatas itulah. Tidak boleh lah. Lebih akhirnya sama-sama anjing tadi, sama-sama babi tadi. Nah itu umpama sebatas itu. Tapi intinya tidak boleh menyentuh tentang orang tua kita. Itu intinya ya. Karena itu nanti termasuk dosa besar. Karena sama baik kita itu memaki orang tua kita. Jadi wala yajuzu sabba abihi wala ummihi. Sejengkel apapun Pak RT kalau dimaki orang, jangan sampai nyentuh masalah orang tua dia. Ya, karena apa? Akhirnya dia nanti membales ya memaki orang tua kita. Akhirnya sama dengan hadis ini nanti, hadis tadi. Bahwasanya kita termasuk memaki orang tua kita gara-gara kita memaki orang tuanya orang lain. Yang itu tadi termasuk akbarul kabair. Besar-besarnya dosa besar. Mudah-mudahan kita bisa hati-hati untuk menjaga lisan kita. Wes pokok kalau kampret-kampretan tadi ya terserahlah. Kata Imam Ghazali ya boleh, cuman tadi jangan sampai menyentuh tentang orang tua.
Akhirnya diundat-undat pula. Wah, kau orang tua kau tukang maling dulu. Wah, gitu pula ya kan. Sampai ke situ-situ tidak usah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa inna ma yusabbuhu bima laisa kadzaban wala qadafan. Jadi wa inna ma yusabbuhu, dan juga andekan kok memakinya bima dengan sesuatu laisa yang bukan apa ma, bukan itu kadzaban bohong, wala qadafan, dan juga bukan menuduh. Artinya tuh dia ngatok gitu ya kita katok gitu juga, sebatas itu yang boleh. Tidak boleh kok terus kita beda Pak RT ya. Pak RT kampret kau lebih kampret lagi, tukang maling, tukang zina lah umpama Pak RT. Tidak boleh ya. Itu namanya menambahi bohong pula dan menuduh. Kan sudah kemarin bahwa menuduh itu termasuk maksiatnya mulut. Hati-hati. Nahu ya ahmaku. Contoh ini kata-katanya yaitu ya ahmaku, hai orang sing bengak apa ya? Bodoh nian. Ahmak tuh bodoh nian. Ya dolimu, hei orang dolim. Wah dolim kau. Pak RT dikata kampret kau Pak RT. Dolim kau. Umpama kan. Nah, terus apa? Petek kau itu ya. Apa? Pek dulu. Kalau bahasa Palembang apa Bang Edi? Nah, itulah Pak ya. Nah, itu tadi ya. Ayo. Pak Lupi tadi yang fasih, begitulah. Makhrajul hurufnya saya itu kurang begitu apa. Fasih, jadi yang Pak Lupi lah yang pas tadi ya. Jadi layaka doa hadun yung faku angdalika, karena mendekatkan bahwa seseorang itu yung faku akan melepas angdalika dari demikian itu fiba dilauqoti di dalam sebagian waktu. Artinya apa? Agama itu memahami. Kalau Pak Agus dimaki orang yo sakit hati, itu memahami. Maka ibaratnya silakan. Kalau kok ibaratnya tidak tahanian dibalas, tapi sepadan tadi, tidak boleh lebih dan tidak boleh menyentuh tentang orang tua, dan tidak boleh berbohong, tidak boleh menuduh. Kampret kau lah, daripada kau kemarin dekemin pirang, nah ya kan itu. Jadi entah macam mana lagi tidak cocok Pak Tamrin sama Pak Mukhlis umpama kan. Ngato lah Pak Tamrin tadi, wah kau Pak Mukhlis kampret kau ya, daripada kau dekemin pirang kemarin. Nah umpama kan beda-beda. Nah, padahal itu tadi menuduh tadi atau bohong tadi, maka itu tidak boleh. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Fa inna maknal hamku, maka sesungguhnya maknanya bengak atau bodoh tadi itu wad usaiin, meletakkan sesuatu fi ghairi maudhihi, di selain tempatnya. Wa ma'na dzalimu, dan adapun maknanya dolim itu fi'lu manhiyun, mengerjakan manhiyun yang dicegah anhu dari fi'lun. Bahwa maka adapun orang yang mengerjakan yang dilarang itu dolimun, akan menganiaya atau dolim li nafsi, untuk dirinya sendiri. Wal la'nu ma'al khayawani au jamatin awil insani wa kadzalika madmumun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.